Saya yakin sebagian besar dari kalian semua pernah mengalami rasa kecewa karena kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Pernah? Termasuk saya. Contoh sederhana, ketika kita ingin pergi ke suatu tempat atau menghadiri acara yang begitu penting, tiba-tiba hujan lebat. Dalam hati kita mungkin berdoa dan memohon agar hujan segera berhenti, tapi kenyataannya hujan malah semakin deras. Alhasil kita gagal pergi. Ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu tadi, mungkin kita akan merasa jengkel, kesal, dan sebal, atau mungkin tersulut dalam lubang amarah karena kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kita mungkin berpikir bahwa bentuk-bentuk respon seperti itu tadi akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika dirasakan betul, tubuh kita tersiksa, jantung berdegup kencang, nafas pendek-pendek, tahu-tahu sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk emosi seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang akan menyeret kita ke dalam lingkaran setan yang membuat lelah secara emosi dan fisik, diri sendiri, dan orang di sekitar kita. Rasanya kita perlu belajar dan memaknai tentang rasa syukur. Tidak melulu kita bersyukur ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, seperti pujian, barang, dan lain sebagainya. Kita tetap perlu harus bersyukur sekalipun ketika kita dihadapkan dengan situasi yang menurut kita kurang menyenangkan. Karena rasa syukur adalah obat atas ketidakbahagiaan. Mari kita kembali kepada cerita tentang hujan tadi. Bisa jadi, andai pada waktu itu tidak ada hujan dan kita jadi untuk pergi, bisa jadi hal-hal buruk akan menimpa kita, seperti kecelakaan di jalan, dipermalukan di acara, serta banyak kemungkinan lainnya yang bisa jadi akan membawa hal buruk untuk kita. Cerita ini hampir sama dengan kejadian yang dialami oleh Syed Mustafa Ahmed pada bulan Mei 2020 lalu. Seorang calon penumpang pesawat Pakistan International Airlines PK8303 yang gagal ikut terbang karena pemesanan tiket yang dilakukan sebanyak 3 kali tidak berhasil karena kesalahan sistem online. Awalnya Mustafa Ahmed merasa kesal dan frustrasi karena tidak bisa terbang pada waktu yang telah ia rencanakan. Namun selang beberapa jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa pesawat yang gagal ia tumpangi itu terjatuh dan meledak di lingkungan padat penduduk di tepi bandara dekat kota pelabuhan selatan Pakistan, Karachi. Dalam insiden itu, semua penumpang dinyatakan tewas serta menewaskan puluhan orang yang rumahnya tertimpa awak pesawat. Melihat kedua contoh tadi dari hal yang nampak menjengkelkan dan tidak menyenangkan, jika dipandang dari kacamata rasa syukur, ternyata tampak indah dan menyelamatkan. Ini menunjukkan bahwa cara Tuhan bukan cara kita. Kita perlu memegang prinsip kitab suci Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Surat yang memberikan wejangan kepada kita semua manusia untuk tidak terlalu buta dengan rasa suka. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal sesungguhnya itu amat baik untuk kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal sebenarnya itu amat buruk untuk kita. Tuhanlah yang maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Untuk itu, sudah sepatutnya kita memperbanyak rasa syukur dalam setiap keadaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, maka akan semakin kuat. So, mari perbanyak dan sering-sering bersyukur agar otot syukur kita semakin kuat.